Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan kepada yang terhormat Dr. Haji Jepri Ramdhani sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Komisi 11 Dapil 9. Yang terhormat Bapak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Yang terhormat Moderator Bapak Dr. Diding Bajuri. Dan yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta diskusi publik pada kali ini dari unsur perangkat Desa Liang Julang, Ketua RW Desa Liang Julang, Ketua RT Desa Liang Julang, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat Desa Liang Julang. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang telah memberikan kita nikmat kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada acara sesi diskusi publik bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara kesempatan kali ini yang pertama kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tati Kusmiati SPD. Kepadanya dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, para tamu undangan, sebagai rasa syukur kepada kehadirat Allah SWT, mari kita sama-sama berdoa dan yang akan dipimpin oleh Ustadz Galih Maulana LSI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'i sayyiat wa tarfa'una bihi indaka ala darajat wa tuballighuna bihi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih lana sya'nana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal ghala wal inflasli fi baladina hadza Indonesia khassah wa an sairi biladil muslimina 'amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tadafina syaqiyan wala marhuman. Allahumma barik lana fi jam'ina
wa'mirhu bil khairi wal barakah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyaril Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Gali Maulana LSI yang telah memimpin doa. Baik hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, kali ini akan masuk kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok yang akan dipandu sepenuhnya oleh moderator kita yang terhormat Bapak Dr. Diding Bajuri. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kayaknya seperti kurang semangat ya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk bersama-sama. Nah, kelihatan agak-agak sedikit bersemangat gitu ya. Bismillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya semata, atas perkenannya semata. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam suasana yang berbahagia kita dapat silaturahmi dalam rangka mendiskusikan tentang tema yang bisa kita lihat bersama-sama di depan. Bagaimana kita mencoba membuat satu strategi penanggulangan inflasi khususnya di level desa. Bahkan mungkin Pak Dokter ya, bukan hanya itu, lebih juga pada mitigasi juga ya. Bagaimana juga kita bisa melihat dampak dari inflasi itu di desa seperti apa. Ini yang menarik sebetulnya. Tapi yang paling menarik lagi bagi saya sebelum saya mengenalkan dua narasumber yang luar biasa ini adalah silaturahminya ya. Silaturahminya sebetulnya kalau dengan Pak Haji Jepri teh dalin sasaha atuh tetangga urang, dulur urang gitu ya, balad urang kan gitu ya. Tapi lebih dari itu sebetulnya ada pesan moral hari ini yang mau disampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Karena dihadirkan seorang tokoh yang luar biasa yang bagi saya pertemuan kedua di forum ini. Ya Pak Kepala, waktu kita di Hotel Garden ya, sama juga. Dulu tentang inflasi daerah fokus ke isunya, isu daerahnya ya, regionnya. Sekarang lebih menukik kepada isu tingkat desanya. Ini luar biasa. Jarang dong ada tokoh pejabat yang luar biasa langsung bicara dengan grassroots, dengan akar rumput. Sekali lagi dong tepuk tangan. Nah ini nih. Nah saya Diding Bajuri, saya sehari-hari sebagai dosen di Pascasarjana Universitas Majalengka. Dan juga salah satu teman dekatnya Pak Dr. Jepri. Kita teman kan? Iya iya. Sebagai teman saya ingin mengenalkan dulu, jika tak kenal maka tak sayang. Dengan Pak Haji Jepri itu Bapak Ibu saya yakin sudah sangat kenal, sudah sangat dekat. Tapi kan nggak ada salahnya salah satu tugas dari moderator itu kan mengenalkan narasumber gitu. Jadi saya bacakan ini singkatnya saja dari beliau nih. Ini, Pak ini dulu lah, Pak Kepala dulu ya, karena Pak Haji Jepri sudah lebih sangat dikenal, jadi nanti kedua dibacanya. Ini yang pertama dulu, ini kita kenalkan yang di paling kiri, ini bukan sayap kiri tapi paling kiri ini. Beliau adalah Pak Hestu Wibowo. Dia luar biasa, dia humble sekali. Selalu saya menggurui beliau itu ente sombong. Tara disebutkan gelarnya kan dari dulu saya cerita itu ya. Beliau lahir di Jakarta 15 Maret 1969. Pendidikan beliau, ini luar biasa, S2-nya di Bristol University di Inggris. Kemudian S1-nya di Universitas Brawijaya, dulu Unibrau, sekarang UB ya disingkatnya, di UB. SMA Negeri 78 Jakarta, SMP Negeri 80 Jakarta, dan SD Kertapawit Jakarta. Jadi beliau asli orang Betawi ya. Kemudian pengalaman pekerjaan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Februari 2002 sampai sekarang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember dari 2018 sampai Januari 2022. Kepala Divisi Departemen
Pengedaran Uang Jakarta 2016 sampai 2017, Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Surabaya 2015 sampai 2016, Kepala Divisi Departemen Komunikasi 2013 sampai 2015 di Jakarta, kemudian analis senior di PSHM Humas Bank Indonesia 2015-2018 Jakarta, analis junior di Biro Gubernur 199 Jakarta. Analis itu orang yang ahli melakukan analisa. Ini sedikit ya, jadi orang yang ahli melakukan analisa disebut analis. Tentu analisa keuangan kompetensi beliau. Selanjutnya dealer junior di DPD Jakarta, kemudian staf DSDM Jakarta, kemudian PCPM wilayah 17 gelombang 103 April 95. Pendidikan mungkin ya. Oh, pendidikan karir Bank Indonesia disebutnya PCPM. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Nah. Yang kedua yang sudah tidak asing lagi buat kita sekalian. Orangnya ramah, senyumnya khas gitu ya. Orangnya baik, dia seorang politisi juga seorang entrepreneur. Seorang apa lagi Pak? Mungkin mau ditambah sekalian. Jadi ya dialah politisi dan entrepreneur, yaitu Pak Dr. Haji Jepri Romdoni, MSI, onggohnya. MSI-nya mah dari kita nih. Jadi beliau itu satu ini dari Pascasarjana Universitas Majalengka. Pendidikan dasar SD Kadipaten 6, SMPN 1 Majalengka, Pondok Modern Gontor. Jadi dalilnya lebih hebat dari saya nih. Sarjananya Ilmu Manajemen Universitas Majalengka, Ilmu Administrasi Negara STIA Bandung, kemudian magisternya Ilmu Administrasi Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Majalengka, kemudian Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran STI Pasundan, kemudian doktornya di Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran Universitas Pasundan Bandung. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau cerita personal capacity beliau itu luar biasa. Tapi saya yakin untuk di saat ini ceritanya disederhanakan ya. Pak Kepala, saya mohon izin, saya akan menggunakan dua bahasa Pak. Bahasa Indonesia tapi tidak dengan bahasa Mandarin, tidak dengan bahasa Inggris, tapi dengan bahasa Sunda gitu kan. Karena ini audiensnya kan rata-rata kan tetangganya. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, gini sih gak molhok cari ciwek gitu. Segarkan suasananya ya. Karena hari ini kita akan menerima informasi yang menarik, terutama terkait. Nah, ini kan rata-rata katanya adalah perangkat desa ya, RW RT ya. Mana Pak Ku tadi teh? Pak Kunya. Pak Ku berdiri dulu, Pak Ku. Tepuk tangan untuk Pak Ku. Kade Pak Ku lah diandalkan lah kalau acara sagin tuh sing kompak Pak Ku. Jadi, nah tadi udah cerita sedikit dengan Pak Ku, ini tema ini menarik sebetulnya. Bagaimana ketika tema ini yang sangat makro sebetulnya kita tarik secara mikro dalam skup desa gitu. Selama ini rata-rata jangan hanya desa, kadang-kadang kabupaten, kecamatan juga nggak aware dengan isu ini. Padahal isu ini menarik gitu ya. Bagaimana ketika inflasi itu penurunan nilai tukar rupiah misalnya, bagaimana supply dan demand tidak seimbang. Ini kita coba bagaimana sih isunya ditarik ke desa. Kira-kira peran desa ini bagaimana untuk menstabilisasi misalnya barang-barang pokok dan sebagainya. Cerita ini akan dikemas secara halus, secara menarik oleh dua narasumber yang luar biasa ini. Bade Sahila. Siapa dulu Pak? Ini ada komitmen politik dulu, jadi katanya Pak Dr. Jepri dulu nih yang akan menyampaikannya. Jadi ini kita nggak cerita pemilu ya, meskipun nanti Februari kita akan pemilihan Pilpres dan Pileg, nanti di November akan ada pemilihan gubernur, kepala daerah gitu ya, bupati atau wali kota. Kita nggak cerita itu. Meskipun mungkin ya ulah pohon lah kira-kira gitu ya, bahwa nanti akan ada pemilu gitu maksudnya. Jadi untuk itu kami silakan nih Pak Dr. Haji Jepri, mangga seluasnya sesuai dengan kapasitas waktu di sini, sampaikan dengan bahasa yang sederhana lah, ambe gampil tiasa
kahartos ku Bapak Ibu sadaya di dieu nya Manui. Mangga Pak. Tepuk tangan Pak Dr. Jepri. Oh ya nggak ada podium ya, jadi di sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumul la yanfa'ul mal walal banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Pak Hestu Wibowo, dan juga Bapak moderator kita yang sangat energik, senior saya juga ini, Bapak Doktor atau mungkin kandidat profesor ya Pak. Pak Doktor Haji Diding Bajuri, MSI. Dan juga para peserta di sini ada Pak Kuwu Desa Liang Julang beserta seluruh perangkat desa, ada juga dari RT RW. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di Aula Hotel Fitra ini. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya hingga kepada kita semua. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, tentunya pertemuan kita pada kali ini adalah berkaitan dengan temanya inflasi. Dan saya cukup meyakini bahwasanya mungkin Bapak Ibu sudah memahami arti kata daripada inflasi itu sendiri. Jadi kalau gampangnya barangkali kalau sekarang punya uang berapa bisa beli apa beberapa tahun kemudian belum tentu sama. Misal zaman 20 tahun ke belakang 100 juta bisa dapat rumah gede, kalau sekarang mungkin enggak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Karena di situ terjadi namanya penurunan nilai mata uang. Nah, masalah inflasi ini pun memang itu juga ada concern dari DPR juga ya, di mana kami ini di DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran dalam pengendalian inflasi melalui yang namanya proses legislasi, pengawasan dan juga pengambilan keputusan terkait dengan namanya kebijakan ekonomi. Nah, namun DPR sendiri ini tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengendalikan yang namanya inflasi. Tapi DPR ini dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Nah, tentunya mungkin terkait dengan peran DPR, ini mungkin perlu saya sampaikan juga bahwasanya kalau yang pertama ini ada kaitan dengan penyusunan dan juga pengesahan undang-undang. Setelah itu ada juga pengawasan kebijakan pemerintah, lalu ada juga pembahasan anggaran, dan untuk Komisi 11 ini ada diskusi dan pemantauan kebijakan Bank Indonesia. Karena Komisi 11 ini salah satu bidang yang menjadi concern-nya itu yang digelutinya itu adalah keuangan dan perbankan. Jadi ya mitranya ya memang
ada Menteri Keuangan, ada Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian perbankan, ada BI, ada juga Himbara, ya himpunan bank pemerintah seperti BRI, Mandiri, TAP, BTN. Tapi kalau Bank Emok tidak termasuk ya. Nah, kaitan dengan namanya penyusunan dan juga pengesahan undang-undang. Ini memang tugas DPR untuk menyusun dan juga mengesahkan undang-undang terkait dengan kebijakan ekonomi dan juga moneter. Jadi ada proses legislasi yang mana proses ini bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi inflasi. Jadi ketika ada proses legislasi ini, itu biasanya ada inisiatif bisa dari pemerintah ataupun dari DPR itu sendiri, kemudian bisa dibahas di komisi terkait atau bisa juga di badan legislasi. Nah, setelah menerima ada masuk dalam proyek legislasi nasional, kemudian dibahas, dibentuk panitia kerja yang terdiri dari biasanya setengah anggota komisi atau anggota badan. Nah, setelah itu baru kemudian dirumuskan, setelah selesai diserahkan ke komisi atau ke badan legislasi, dan ketika disetujui diteruskan ke paripurna untuk menunggu persetujuan dari pemerintah. Jadi ketika pemerintah menyetujui, akhirnya rancangan undang-undang tersebut diundangkan. Nah, ini mungkin salah satu contoh DPR ini bisa memperkuat kebijakan regulasi yang mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Jadi ini memang kami juga dalam hal ini ya kerjasama juga dengan yang menjadi mitra kerja mitra kerja kami di Komisi 11 DPR RI. Misalnya kan kalau di BI ini selalu memantau pergerakan harga ya Pak. Jadi kalau Pak Hestu ini kemana-mana harga apapun kayaknya tahu semua. Di Cirebon berapa, di Majalengka berapa, sampai ke barang apapun itu hafal semua Pak. Di sini berapa, di sana berapa. Memang kalau di BI itu ada yang seperti itu. Nah, kemudian juga ya tentunya saya juga memang selaku yang namanya anggota badan anggaran juga ini memang membahas juga yang namanya asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN tahun 2023. Jadi di situ ada biasanya kalau disingkat tuh KEM PPKF atau kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Jadi itu memang di situ kita membahas targetan ke depannya itu seperti misalnya pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada inflasi, tingkat suku bunga SUN 10 tahun, ada nilai tukar, kemudian harga minyak mentah, ada lifting minyak dan juga lifting gas. Nah, untuk APBN tahun 2023 ini memang sudah ditentukan bahwasanya pertumbuhan ekonomi ini sebesar 5,3% dan untuk inflasi ini sebesar 3,6%. Kemudian tingkat bunga SUN 10 tahun ini sebesar 7,9% dan nilai tukar rupiah ke US dollar ini sebesar 14.800 rupiah per US dollar, dan juga harga minyak mentah ini 90 US dollar per barrel, kemudian lifting minyak ini 660 RPBH dan lifting gas sebanyak 1.100 RBS MPH. Nah ini memang ini ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 tentang kebijakan APBN untuk tahun anggaran 2023. Nah tentunya itu kaitan dengan yang namanya legislasi atau dalam penyusunan undang-undang. Nah, kemudian juga kaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi ketika sudah dibahas, kemudian pemerintah itu akan biasanya mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai hasil rumusan daripada undang-undang. Nah, di sini kami di DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Termasuk di dalamnya itu adalah kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan inflasi. Jadi ini DPR bisa memeriksa dan juga mengawasi implementasi kebijakan yang sudah disepakati untuk mengendalikan inflasi. Kalau misalnya ditemukan kebijakan yang tidak efektif atau indikasi penyelewengan, ini DPR bisa memberikan saran, kritik, atau tindakan korektif kepada pemerintah. Nah, ini salah satu mungkin yang pernah saya dukung gerakan daripada mitra kerja saya di Bank Indonesia seperti GNPIP ya,
yang disingkat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Di mana ini memang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi pangan kemarin itu menjelang Idul Fitri ya. Kan kalau biasanya menjelang Idul Fitri harga-harga suka pada naik ya. Berapa menjadi berapa dan tiap daerah biasanya itu kondisinya berbeda-beda. Jadi kalau kemarin itu Pak Hestu mungkin kait dengan moneter, keuangan, ketika GNPIP ini Pak Hestu juga ya ikutan metik cabai ya. Jadi kepala bank juga ngurusin cabai juga Pak, cabai rawit dan lain-lain ketika gerakan ini digaungkan. Dan ini memang dari pusat hingga ke daerah itu merata ya. Kemarin gongnya itu di Purwakarta ya Pak. Kita di Purwakarta untuk Jawa. Jadi semuanya itu hadir termasuk mungkin pada perwakilan kepala daerah yang saya lihat beberapa itu hadir di Purwakarta. Nah jadi ini dan juga kaitannya dengan produksi, ada konsumsi, distribusi ini merupakan hal yang bisa menyebabkan salah satunya terjadinya inflasi. Jadi ini data biasanya memang sangat diperlukan. Jadi misalnya apa untuk bisa kita mengambil langkah ke depannya bagaimana. Jadi gampangnya kalau begini, salah satunya menyebabnya kenapa produksinya bisa menyebabkan inflasi juga, kebutuhan contoh menjelang Idul Fitri itu kan banyak ya. Namun ya stoknya segitu-segitu juga. Jadi kan akhirnya si harga menjadi mahal ya. Dan itu ya disebabkan adanya ya mungkin kategorinya kelangkaan ya. Seperti itu. Uang pun diatur ya. Supaya ya nilai mata uangnya itu terjaga. Nah, kemudian yang ketiga ini kaitan dengan pembahasan anggaran. Jadi DPR pun memiliki peran ini untuk membahas dan mengesahkan anggaran negara. Jadi melalui proses ini DPR bisa mempengaruhi alokasi dana untuk sektor-sektor yang berpotensi mempengaruhi inflasi. Seperti misalnya subsidi energi ataupun kebijakan harga barang strategis. Jadi DPR bisa memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi. Nah, kemudian peran yang terakhir ini kaitan dengan Komisi 11 ini adalah diskusi dan pemantauan kebijakan Bank Indonesia. Jadi contohnya seperti diskusi pada saat ini. Jadi ini diharapkan setidaknya mungkin ada bisa menjawab beberapa pertanyaan yang memang selama ini kalau misalnya belum terpecahkan ya, ataupun mungkin kaitan dengan kebijakan barangkali ini ada yang memang kurang jelas. Jadi DPR bisa melakukan diskusi dan memantau kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia ini merupakan otoritas moneter di Indonesia. Jadi kayak kebijakan suku bunga, cadangan devisa, operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh BI ini bisa mempengaruhi inflasi. Beberapa waktu yang lalu di Majalengka itu sudah ada ya operasi pasar ya. Kebetulan pada waktu itu memang menjelang bulan puasa, jadi saya mendorong di BI di pusat untuk dilaksanakan di Majalengka karena ya setidaknya memang itu kita mendengar beberapa daerah melaksanakan, tapi di Majalengka enggak. Jadi ke DPT Gubernur saya akhirnya menyampaikan ini Majalengka bagaimana. Setelah disampaikan maka kemudian di pusat menyampaikan ke provinsi larinya ke Pak Hestu juga. Jadi Pak Hestu pada waktu itu datang dan akhirnya alhamdulillah diresmikan di acara tersebut diadakan di GGM ya. Berputar jadi mengundang beberapa UMKM dan juga lainnya. Nah, jadi ya setidaknya emang ini kalau di Majalengka beberapa waktu yang lalu di tahun 2022 ini September, jadi ada rilis berita bahwasanya harga cabai dan bawang ini jadi penyebab terjadinya inflasi di Majalengka. Jadi ini waktu tahun 2022 kemarin ya. Jadi akhirnya kan ya BI pun ya gencar-gencarnya melakukan gerakan untuk menekan itu. Dan juga ya per Desember 2022 ini memang angka inflasi ini menurun 1% di Kabupaten Majalengka. Ini disumbang oleh banyak hal seperti misalnya banyaknya produk sektor pertanian sehingga banyak barang kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi dengan harga terjangkau.
Jadi ya memang itu apa namanya itu sangat apa ya namanya itu banyak gitu beberapa hal yang bisa mengundang itu tuh. Tapi kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Hestu itu ada hal menarik juga ya. Jadi hal menarik itu katanya salah satu yang menyumbang inflasi itu rokok kretek ya Pak. Bapak-bapak suka merokok. Nah itu salah satu penyumbang juga kita coba menyebabkan inflasi. Nah ini tentunya memang ada beberapa upaya untuk mengendalikan yang namanya inflasi di desa kalau kaitannya dengan desa. Seperti tentunya kan salah satu cara bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi lokal. Jadi dengan banyaknya produksi tentu kebutuhan itu akan namanya tercukupi. Ketika kebutuhan menjadi langka, nah saat itulah menjadi mahal gitu ya. Contohnya kan yang bisa terjadi itu di ayam ya. Kalau sini tuh ketika sulit orang nyari kebutuhan banyak tapi produksi hanya segitu saja. Jadi kalau misalnya produksi lokal meningkat, tentu ini bisa menekan yang namanya inflasi. Dan juga kaitan dengan ya peningkatan infrastruktur juga. Jadi infrastruktur ini bisa di desa ataupun ya penunjang di sebelah-sebelahnya ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah Cisumdawu sudah diresmikan ya dan bisa dilalui. Jadi bapak-bapak yang suka jalan-jalan ke Bandung waktunya mungkin dari tol Kertajati sampai ke Cileunyi itu hanya sekitar 40 menit aja sudah sampai gitu. Tapi kalau saya belum pernah nyoba Pak, karena saya rutenya Jakarta terus. Belum ada acara di Bandung, kecuali BI ngadain acara di Bandung lagi, saya baru jalan lagi Pak. Nah, kemudian juga kaitan dengan harga dan distribusi, ini pun memang perlu diawasi. Jadi ketika ada hambatan atau bagaimana, ini bisa diatasi seketika. Jadi kalau distribusi atau pasokan terlambat pun ya ini bisa menyebabkan naik juga. Akhirnya tidak diterima di pihak sebelah hingga ketika sulit dicari ya otomatis kategorinya ya barang langka juga gitu ya. Sehingga terjadi kenaikan. Jadi dengan diawasi ini ya setidaknya bisa terkendali untuk di desa ini. Selain daripada itu juga ya kaitan dengan pendidikan dan literasi ekonomi. Ini di desa pun cukup penting sehingga ketika masyarakat memang lebih memahami atau tingkat literasi masyarakat kaitan dengan ekonomi yang tinggi ya ini bisa jadi salah satu sebab untuk bisa menekan yang namanya inflasi. Nah demikian mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, tepuk tangan Pak Haji Jepri. Luar biasa, singkat, padat, dan tepat. Mohon izin saya membuat ya catatan kaki dari apa yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama kita tegaskan beliau sekarang menjabat di Komisi 11 bidang keuangan dan perbankan. Makanya BI adalah salah satu mitra dari Komisi 11. Clear kan? Kenapa mereka bisa bareng? Karena bahwa Komisi 11 itu adalah tugas utamanya bidang keuangan dan perbankan. Otomatis salah satu mitra kerjanya adalah BI. Pertanyaannya sudah terjawab. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, dari apa yang telah beliau sampaikan, ada beberapa indikator, ada beberapa ciri, ada beberapa faktor yang menjadi alat pengungkit terjadinya inflasi yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, kelangkaan barang. Khususnya adalah kelangkaan misalnya kalau kita kaitannya bahan pokok lah ya. Kelangkaan bahan pokok misalnya atau barang ya. Yang kedua permintaan meningkat. Tadi sampaikan biasanya rata-rata pada saat menjelang hari raya. Biasanya hari raya lebaran lah. Ya, barang sedikit permintaannya meningkat terjadi juga inflasi. Yang berikutnya adalah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Coba lamun teh dibatasi geus we duit sing loba. Tapi apa yang terjadi kalau uang terlalu banyak terjadilah inflasi. Nah, yang ketiga yang keempat bisa disebabkan karena distribusi logistik yang tersendat. Makanya tadi salah satunya solusinya adalah bagaimana infrastruktur jalan jembatan itu menjadi hebat gitu. Tapi ini selengiannya nih Pak. Mumpung Pak meskipun bukan hubungannya dengan infrastruktur, coba Bapak kalau lewat masuk ke GTO
Kertajati atau GTO Sumberjaya tidak ada tulisan Majalengka, Pak. Coba exit Kertajati, di situ Kertajati BIJB Sumedang. Nah, Sumedang ditulis di didinya. Kenapa enggak kota Majalengka? Ini orang luar Kabupaten Majalengka yang mau ke Majalengka, enggak tahu. Adanya di situ hanya exit Kertajati, enggak ada tulisan Majalengka. Begitu juga dari arah Cirebon. Ini coba boleh dicek gitu. Saya sudah ngirim DM ke Astratol Cipali. Saya salah satu yang protes, kunaon Majalengka tadi disebut-sebut si Ganu ngewa, si Ganu gele gitu kira-kira. Maaf here ya gitu ya. Nah itu beberapa hal dari beliau yang intinya ini adalah apa yang beliau sampaikan itu diseminasi. Penyebaran informasi yang terkait tentang beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya inflasi. Nah cuman kalau bisa ini mah mewakili suara hati mereka-mereka, bisa nggak nanti mungkin oleh Pak Kepala, apa sih yang paling menukik yang bisa diinternalisasikan ke dalam kondisi existing desa, ini tentang inflasi di tingkat desa, terutama mitigasi dampak nih Pak Kepala. Dampaknya apa sih, lalu bagaimana solusinya, mengpeng, Pak Ku kemana? Ayah, Sugante Leungit. Pas disebut Pak Ku kada ya. Jadi dampak lah Pak Kepala, dampaknya kalau di desa inflasi dalam skup desa tuh apa gitu ya. Mengpeng kan ini para petinggi di desa kan ya. Ada para perangkat desa, ada RW, RT, semua ini pemangku kebijakan di tingkat desa. Kira-kira ada enggak nih catatan khusus dari Pak Kepala ini tentang mitigasi dampak khusus untuk di desa, lalu bagaimana penanggulangannya dalam ruang lingkup desa. Sementara dalam skup makro ini Pak Doktor sudah tadi menyampaikannya luar biasa. Saya kira itu hanya sekedar usulan saja, mewakili suara dari audiens. Untuk itu mohon tepuk tangan untuk Pak Kepala BI Cabang Cirebon. Kami silakan waktunya Pak. Oh Pak, dikit lagi saya lupa tadi tentang merokok. Tadi kan kata Pak Dr. Haji Jepri, betul Bapak-Bapak adalah perokok? Betul. Tapi kalau menurut saya perokok sejatinya adalah ibu-ibu. Mana Pak Kepala? Hore kadel. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kita muliakan bersama Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, SE, SOS, MSI, MM. Beliau selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Tepuk tangan buat Pak Haji Jeffrey. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Di sini juga tadi hadir, tapi mungkin belum lagi nggak kelihatan Ibu Hajah Dinar Romdoni juga hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga ini moderator yang luar biasa, sangat energik sekali. Bapak Dr. Diding Bajuri selaku moderator kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga di sini hadir Kepala Desa Liang Julang, tadi Pak Ku hadir juga di tengah-tengah kita, mungkin lagi ke belakang saat ini. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu perangkat desa, Ketua RW, Ketua RT, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat dari Desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Yang berbahagia juga di sini hadir teman-teman kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Pertama-tama saya mengajak diri saya serta kita semua tentunya untuk selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kemudahan, keringanan langkah, kesehatan dan juga keluangan waktu untuk bisa hadir di tempat yang berbahagia ini untuk bersama-sama kita mengadakan diskusi mengenai bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Judulnya serem ya Pak ya, serius banget gitu ya. Tidak lupa juga mari kita sampaikan salam dan salawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, insya Allah kita semua hingga yaumil akhir nanti.
Bapak Ibu sekalian, mohon izin tadi Pak moderator mengatakan menggunakan dua bahasa. Punten, saya kebetulan nggak begitu fasih bahasa Sunda, jadi izin saya hanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi mudah-mudahan, walaupun kita membahas mengenai inflasi, Bapak Ibu sekalian, inflasi itu memang agak-agak teoritis gitu ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan saya coba semaksimal mungkin untuk bisa menggunakan kata-kata atau kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kuliah Pak membahas mengenai topik inflasi bisa 2 semester kali ya Pak ini lamanya untuk bahas inflasi. Tapi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini saya coba sesederhana mungkin untuk bisa menyampaikan tadi sudah disinggung juga oleh Pak moderator apa itu inflasi, bagaimana, kemudian apa sih dampak dan pengaruhnya kepada Bapak Ibu sekalian khususnya para perangkat desa, RT, RW dan juga para kuwu ini mengenai inflasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang inflasi itu sudah menjadi trending topik pembicaraan di seluruh masyarakat. Mulai dari presiden sampai bapak-bapak ibu sekalian, Pak RT, Pak RW ini sekarang semua akan membahas atau membicarakan namanya inflasi. Dulu 5 atau 6 tahun bahkan 10 tahun yang lalu inflasi itu banyak nggak dikenal bapak sekalian. Inflasi itu mah urusannya pemerintah, inflasi urusannya menteri atau paling nggak urusannya pejabat-pejabat kepala daerah dan juga kepala dinas. Namun sekarang inflasi sudah merasuk ke dalam seluruh sendi-sendi masyarakat. Bukan hanya pimpinan, bukan hanya presiden, bukan hanya kepala daerah. Sekarang masyarakat umum juga perlu untuk memahami apa itu inflasi. Kenapa inflasi tadi disinggung oleh Pak moderator? Inflasi itu, tadi disinggung juga oleh Pak Haji Jeffrey, inflasi itu sangat berpengaruh dalam bagaimana inflasi dapat mengurangi nilai dari uang yang kita miliki. Bisa bayangkan, bahkan ada orang mengatakan inflasi itu ibarat pencuri Pak yang tidak kelihatan. Kenapa? Uang kita 100, tapi dengan ada inflasi tiba-tiba berkurang nilainya ya Bapak Ibu. Bukan 100 kemudian jadi 50 enggak, tapi tetap 100 tapi nilainya berkurang. Contohnya seperti apa? Kalau 100 mungkin bisa beli 1 bungkus rokok gitu ya. Namun karena inflasi, 100 sudah nggak bisa lagi beli 1 bungkus rokok, mungkin cuma 3/4 atau setengahnya. Itu adalah inflasi. Sedemikian dampaknya kepada masyarakat. Bagaimana inflasi itu yang kalau tidak kita kendalikan, kita tidak jaga, sangat merugikan kepada masyarakat. Mungkin sedikit saja saya membahas mengenai inflasi ya Bapak Ibu sekalian. Secara teori Bapak, ini secara teori apa itu ditanyakan inflasi? Karena tadi Pak moderator menyinggung tadi, saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Inflasi sederhananya adalah kenaikan harga barang atau jasa yang secara umum ya, barang dan secara umum yang secara terus menerus. Jadi ada beberapa barang dan jasa yang dipilih yang merupakan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, sebagian besar masyarakat itu dihitung perubahan harganya setiap hari. Jadi mungkin melalui BPS ya Bapak Ibu sekalian, Badan Pusat Statistik, ada juga BPS di Majalengka, khusus untuk Majalengka ada BPS. Mereka setiap hari menghitung pergerakan harga semua barang-barang kebutuhan masyarakat yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Majalengka. Kalau secara nasional ada 90 kota di samping beberapa kota yang dilihat dan dihitung inflasinya, yaitu dilihat bagaimana pergerakan harga dari barang-barang di 90 kota di seluruh Indonesia. Itu melingkupi 34 ibu kota provinsi dan di 56 kabupaten kota. Kebetulan untuk wilayah kerja kami Bank Indonesia Cirebon, yang dihitung inflasi secara nasional hanya sementara ini Bapak Ibu sekalian adalah kota Cirebon. Memang Majalengka tidak dihitung inflasinya, namun tetap dihitung pergerakan harga semua barang-barang kebutuhannya setiap harinya. Jadi kalau ditanya memang kalau secara perhitungan inflasi, Majalengka belum dihitung inflasinya, namun sebagai perhitungan yang akan dihitung secara nasional, kita menggunakan contoh di kota Cirebon. Jadi dari 5 kabupaten kota wilayah kerja BI Cirebon, yaitu di Ciayu Manjakuning, yaitu kota dan kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Sementara ini masih kota Cirebon yang dihitung inflasinya. Insya Allah saya dapat informasi dari BPS, tahun 2024, Kabupaten Majalengka juga akan dihitung inflasinya dan akan dijadikan perhitungan secara nasional. Kenapa? Karena Kabupaten Majalengka dianggap adalah salah satu kabupaten yang tingkat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Tepuk tangan buat Kabupaten Majalengka. Kenapa pertumbuhan ekonomi tinggi? Memang karena beberapa sektor-sektor
pertumbuhan di kota Kabupaten Majalengka ini sangat-sangat baik, dan bahkan juga dalam waktu dekat kemarin sudah kita dengarkan juga bahwa Bapak Presiden sudah meresmikan tol Cisumdawu. Cisumdawu lewat Majalengka kan Pak ya? Lewat Majalengka ya? Kertajati. Walaupun katanya masuk Bela Subang. Tapi Majalengka juga mendapatkan kemanfaatan atau keuntungan dengan beroperasinya tersambungnya Cisumdawu. Kemudian yang sudah ada juga aset yang sangat-sangat luar biasa, yaitu adanya BJB di Kertajati yang juga masuk wilayah Kabupaten Majalengka. Nah, ini adalah salah satu potensi bahwa Majalengka ini memang menjadi salah satu daerah yang memiliki sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yang mampu untuk bangkit dan juga tumbuh menjadi salah satu kabupaten yang menjadi pertumbuhan yang terbaik khususnya di Jawa Barat dan juga secara nasional. Tepuk tangan kembali buat Majalengka. Tinggal bagaimana kembali ke Bapak-Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini mengembangkan potensi yang ada, aset yang ada, kemudian segala kekayaan alam dan juga SDM yang ada ini bagaimana mampu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Majalengka yang lebih baik dibandingkan kabupaten lain. Karena itu maka BPS menunjuk Kabupaten Majalengka tahun 2024 juga akan diperhitungkan inflasinya. Nah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sederhana saja mengenai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa yang secara umum dan juga dalam kurun waktu tertentu. Jadi memang hanya barang-barang yang persisten naik. Jadi kalau barang cuma hari ini naik, kemudian nanti 2 bulan, 3 bulan nggak ada perubahan, itu mungkin nggak menjadi salah satu barang atau jasa yang dihitung inflasinya. Namun adalah barang jasa yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Itu dihitung setiap harinya dan itu dibagi menjadi 3 kelompok Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berbicara inflasi, mungkin Bapak-Bapak Ibu ada yang nanya, bagaimana sih menghitung inflasi? Caranya gimana menghitung inflasi? Yaitu adalah menghitung pergerakan harga dari barang atau jasa. Ada sekitar 11 sektor, ya Bapak Ibu sekalian bisa baca, ada 11 sektor barang yang masuk ke dalam 11 sektor tersebut. Itu dihitung pergerakan harganya, yang secara persisten berubah hampir setiap hari. Nah, dari barang-barang yang dihitung inflasinya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah barang-barang yang merupakan bahan komoditas pangan yang harganya bergejolak, harganya naik turun. Bapak Ibu tahu mungkin ya apa barang-barang Bapak Ibu. Tadi sebut Pak Haji Jafri ada cabai, harganya naik turun. Hari ini bisa sekilonya bisa 40.000, besok 45, besoknya lagi bisa 30, dan seterusnya. Itu adalah kelompok volatile food, kita sebut dengan volatile food, adalah kelompok barang komoditas pangan yang bergejolak harganya. Bisa juga di situ ada beras, ada bawang, ada telur, ada daging ayam, daging sapi, dan seterusnya. Ini kelompok adalah barang-barang yang masuk dalam kelompok bahan pangan yang harganya bergejolak. Itu kita sebut dengan volatile food. Itu dalam kelompok pertama. Yang kedua adalah kelompok barang atau jasa yang harganya ditentukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sebagai contoh kayak kemarin tahun lalu Bapak Ibu ya, kita ada kenaikan harga BBM. Itu kan keputusan pusat. Kita mau senang apa enggak, siap apa enggak, setuju apa enggak setuju, tetap keputusannya harga BBM naik. Itu tahun lalu sudah diberlakukan. Kemudian untuk yang pemerintah daerah juga mengeluarkan beberapa peraturan tarif-tarif daerah, seperti misalnya tarif pajak daerah, kemudian juga tarif PDAM, retribusi, kemudian juga pajak pasar, retribusi parkir, itu kan ditentukan oleh pemerintah. Nah itu adalah barang atau jasa yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kita sebut dengan administrative price, itu barang-barang jasa yang harganya ditentukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dan ketiga adalah inflasi inti, adalah barang-barang yang dikonsumsi masyarakat yang tidak masuk ke dalam kelompok bahan pangan dan juga tidak masuk dalam barang-barang yang harga ditentukan oleh pemerintah. Seperti misalnya emas, logam, emas dan logam emas logam berharga, kemudian juga barang-barang lain yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah. Jadi 3 kelompok tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan memberikan gambaran, tadi juga disinggung oleh Pak Moderator, kenapa Bapak Ibu sekalian perlu dan penting sekali untuk memahami, satu memahami, yang kedua mengetahui, dan ketiga juga nanti bagaimana kita mengendalikan inflasi. Kenapa harus tahu? Dan juga ini mungkin bisa dijadikan sosialisasi dan diedukasi kepada masyarakat, warga Bapak Ibu sekalian, Pak RT, Pak RW, Pak KUU, mungkin juga bisa kalau ada pertemuan di desa atau pertemuan di RT RW, mungkin bisa menjelaskan juga. Kalau mau minjem tayangan saya monggo silakan. Kenapa semua masyarakat wajib untuk memahami inflasi itu apa dan bagaimana kita cara untuk mengendalikan, mengantisipasinya. Bapak Ibu sekalian, dari hasil beberapa survei terhadap tingkat penghasilan masyarakat di Indonesia,
Dari statistik mengatakan bahwa sekitar 60 atau 70% dari penghasilan masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kelompok masyarakat miskin itu dikonsumsi untuk kebutuhan bahan pangan. Jadi kalau mungkin ada masyarakat menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin, sekitar 60 sampai 70 bahkan ada yang 80% penghasilannya. Penghasilan itu berarti uang diterima. Itu dikonsumsi, dibelanjakan, dibelikan untuk kebutuhan bahan pangan, untuk beli makanan setiap harinya. Sementara kalau masyarakat menengah ke atas, orang-orang kaya, mungkin dari komposisi penghasilannya hanya sekitar 20% itu dikonsumsi atau dibelanjakan untuk membeli makanan. Jadi berbeda di situ Bapak Ibu sekalian, kalau masyarakat atau masyarakat miskin, masyarakat menengah ke bawah, penghasilannya sebagian besar untuk beli makanan. Tapi kalau orang kaya justru hanya sebagian kecil penghasilannya untuk dibelanjakan untuk membeli makanan. Nah, untuk di Indonesia Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tingkat inflasi, khusus untuk kasus Indonesia, itu proporsinya sekitar 60% itu disumbangkan dari kelompok yang pertama tadi. Kan saya sebutnya ada 3 ya Pak. Ada volatile food atau bahan pangan yang harganya bergejolak. Yang kedua adalah administrative price, yaitu barang jasa yang harga ditentukan pemerintah. Dan ketiga adalah inflasi inti, tadi barang-barang lain selain volatile food dan administrative price. Nah khusus Indonesia, hampir 60% lebih atau bahkan sampai 72% itu disumbangkan dari kelompok volatile food. Artinya inflasi di Indonesia, kalau mungkin nanti pemerintah mengeluarkan pengumuman, inflasi Indonesia adalah sebesar 4,39 atau 4,89 di tahun 2022 kemarin. Artinya bahwa dari 4,89% itu disumbangkan dari kelompok volatile food. Artinya barang-barang dan jasa di Indonesia yang paling bergejolak, yang paling menyumbangkan inflasi adalah dari kelompok bahan pangan. Nah kembali ke tadi mengenai survei hasil penghasilan, bahwa 60-70% penghasilan dari masyarakat miskin itu dikonsumsi untuk membeli bahan makanan. Nah kalau tingkat inflasi kita tinggi, kalau inflasi kita tidak terkendali, yang mana adalah disumbangkan dari kelompok bahan makanan, yang mana notabene sebagian besar masyarakat yang mengkonsumsi makanan itu adalah menghabiskan dari sebagian besar penghasilannya adalah masyarakat miskin. Artinya apa? Masyarakat rendah, masyarakat pedesaan atau masyarakat miskin sekalian nggak bisa lagi acuh atau tidak peduli dengan inflasi. Kenapa? Kalau inflasi tinggi, yang paling terdampak adalah masyarakat miskin atau masyarakat penghasilan rendah. Kenapa? Inflasi ditekan oleh harga pangan tinggi, harganya naik. Dan masyarakat kecil yang sebagian besar penghasilan untuk beli makan akan paling terdampak dengan kenaikan inflasi. Kalau masyarakat orang-orang kaya mah mau harga beras 20.000 mah nggak seberapa Pak, karena memang penghasilannya cuma 10-20%, nggak berpengaruh terhadap penghasilan secara total. Namun masyarakat itu sangat terdampak dengan kenaikan harga yang atau inflasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, inflasi sangat penting dipahami dan juga dimengerti oleh seluruh masyarakat, karena dampak dari inflasi bukan hanya masyarakat secara umum, tapi khususnya kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin. Makanya selalu saya katakan dalam beberapa kesempatan, Pak Moderator, bahwa kalau kita berbicara inflasi kan masalah ekonomi ya, perekonomian nasional. Ansih bahwa masalah inflasi bukan hanya semata-mata masalah ekonomi, tapi juga adalah masalah sosial. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengendalikan inflasi, harga menjulang tinggi, harga-harga semua naik, yang akan paling terdampak adalah masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi waktu kemarin Bapak Ibu sekalian, pada waktu ada krisis, pada waktu pandemi, tingkat inflasi kita cukup tinggi juga. Orang kaya mah tenang-tenang aja karena mereka cuma harga mau naik seberapapun, minyak goreng naik, nggak seberapa, naik juga nggak seberapa karena apa? Nggak berpengaruh, penghasilan mereka masih tinggi. Tapi kalau masyarakat miskin, harga naik 1.000, 2.000 itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Jadi gitu seberapa penting inflasi diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara umum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Indonesia di 2022 kemarin kita mampu untuk menahan dan juga mengendalikan inflasi. Secara total inflasi di tahun 2022 itu sebesar 4,80% secara nasional. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang sukses untuk menjaga laju inflasi di antara negara-negara lain, bahkan di negara-negara di negara-negara maju lainnya. Karena kemarin dampak dari pandemi COVID-19 dan juga terjadinya
krisis ekonomi global itu terdampak bukan hanya negara-negara berkembang, tapi negara-negara maju pun akan terdampak. Ditambah lagi dengan adanya geopolitik, Bapak Ibu sekalian ya, perang Ukraina dan Rusia yang sangat terpengaruh. Dan semua negara, bukan hanya negara berkembang, negara miskin, tapi negara maju pun juga terpengaruh. Dan alhamdulillah Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu untuk menjaga level ataupun tingkat inflasinya rendah dan terkendali. Sekali alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur bahwa di tengah-tengah pandemi Indonesia mampu untuk menjadi satu negara yang paling cepat untuk pulih pasca pandemi COVID-19 dan juga di tengah-tengah krisis global yang terjadi pada saat ini, di tengah-tengah terjadinya geopolitik, perperangan, kemudian juga adanya tensi peningkatan hubungan dagang, krisis antara Amerika dengan Tiongkok, dengan Cina, dan juga ada peningkatan tensi politik di antara beberapa negara juga berpengaruh terhadap perekonomian secara global. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi berapa pentingnya inflasi bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya membicarakan mengenai strategi pengendaliannya. Jadi mungkin saya nggak berbicara angka ya, kalau di sini saya nampilkan angka, tapi mungkin juga nggak kelihatan juga angkanya Bapak Ibu sekalian ya. Intinya bahwa inflasi penting, pengaruhnya kepada masyarakat seperti apa, dan Indonesia alhamdulillah kita di tengah-tengah kondisi perekonomian global yang semua sangat berpengaruh terhadap inflasi, Indonesia mampu untuk bertahan dan juga bisa menjaga stabilitas, maksud saya bisa menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi rendah. Alhamdulillah kita mampu untuk menjadi salah satu negara yang cepat untuk pulih dan bangkit pasca COVID-19 dan krisis global pada saat ini. Nah, sekarang cara pengendalian seperti apa? Bagaimana mengendalikan inflasi? Bapak Ibu sekalian, dalam pengendalian inflasi, sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat bahwa seluruh daerah, provinsi dan kabupaten wajib membentuk yang namanya tim pengendalian inflasi daerah atau disebut dengan TPID, termasuk juga di Kabupaten Majalengka yang dipimpin langsung dan diketuai langsung oleh Bapak Bupati. Jadi semua daerah, kabupaten, kota seluruh Indonesia itu semua punya tim TPID yang dipimpin oleh kepala daerah masing-masing. Termasuk juga kami di Bank Indonesia menjadi salah satu anggota TPID di daerah dan khususnya di seluruh kabupaten kota Setiayu Majakuning, kami di Bank Indonesia juga masuk menjadi salah satu anggota tim TPID. Nah, seluruh tim TPID ini seluruh Indonesia memiliki strategi yang sama dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Apa strategi dari pengendalian inflasi yang kita sebut dengan 4K? Gampangnya 4K Bapak Ibu sekalian. Apa itu 4K? Yang pertama atau K1 adalah bagaimana menjaga keterjangkauan harga. K pertama adalah keterjangkauan harga. Artinya bagaimana masyarakat bisa membeli barang-barang kebutuhan makanannya khususnya, bahan pokoknya, itu yang dengan harga yang terjangkau. Tidak mahal dan itu tidak harganya menjulang, tapi sesuai dengan kemampuan dan terjangkau dengan penghasilan yang dimiliki. Yang kedua adalah bagaimana menjaga ketersediaan pasokan. Karena Bapak Ibu sekalian, selalu sampaikan kalau mengenai harga naik atau turun itu tidak terlepas dari, kalau Bapak Ibu mungkin pernah belajar mengenai ekonomi, ada namanya teori penawaran dan permintaan, supply dan demand. Jadi sebetulnya nggak jauh-jauh dari teori itu, penawaran dan permintaan. Jadi kalau barang-barang permintaannya stabil, penawarannya tetap, itu harganya stabil Pak, harganya tetap. Orang butuh 5, barang di pasar ada 5, ya udah harganya segitu-gitu aja. Tapi kalau permintaannya naik, tapi supply-nya atau penawarannya tetap atau berkurang, misalnya yang minta 10 tapi barangnya cuma ada 5, kan orang rebutan Pak, itu pasti harganya naik. Karena orang akan berlomba-lomba untuk memperoleh harga dan biasanya harganya akan dinaikkan. Jadi kalau permintaannya naik, penawarannya atau supply-nya tetap atau rendah, harga pasti naik. Contohnya tadi dicontoh oleh Pak Haji Jeffrey, contohnya yang paling mungkin gampang, menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran, Idul Fitri, kemarin Idul Adha, nanti juga mungkin Natal Tahun Baru, itu permintaannya meningkat Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu terutama yang biasanya beli belanja sehari cuma 50 atau 100 ribu, di bulan puasa kok tiba-tiba belanjanya bisa 200 ribu sehari itu ya. Permintaannya naik Pak. Jadi bapak ibu, bapak-bapak khususnya jangan kaget, jangan bingung, jangan juga mengeluh. Kalau menjelang Ramadan, menjelang bulan puasa dan Lebaran, harga-harga pasti naik. Kan kadang bilang, aduh bingung ya kenapa kalau menjelang Lebaran kok selalu harga naik terus gitu. Ini gimana nih Pak? Itu secara teori sudah terjawab Bapak kalian. Kenapa permintaannya naik sementara supply-nya barang-barangnya
terbatas atau mungkin berkurang ya, mungkin karena gagal panen atau mungkin ada stoknya berkurang. Jadi kalau menjelang Lebaran jangan heran, jangan bingung, nggak usah pusing, pasti harga naik. Teori apapun pasti menganggap bahwa setiap menjelang Lebaran, tahun baru, Lebaran Idul Adha, harganya karena permintaannya naik. Kebalikannya Bapak sekalian, kalau supply atau penawarannya naik, sementara permintaannya tetap. Sebagai contoh misalnya satu bulan misalnya Majalengka hanya butuh 10 ton cabai gitu ya. Tapi ternyata pada hari bersangkutan ada panen raya. Panen raya mencapai 20.000 ton, melebihi dari kebutuhan. Penawarannya naik, tapi permintaan tetap, harga akan turun. Makanya jangan heran juga Bapak sekalian kalau panen raya, lagi ada panen padi, panen sawah, panen apapun, pasti harga akan anjlok karena penawaran berlimpah sehingga harga akan turun. Jadi itu teori mengenai penawaran permintaan yang juga berpengaruh terhadap pembentukan harga. Yang juga ini menjadi salah satu concern kita mengenai inflasi. Jadi sebetulnya yang kedua tadi, ketersediaan pasokan. Sepanjang pasokannya cukup, harga akan bisa dijaga stabil dan tetap. Tapi kalau pasokannya kurang, ya berarti harga akan naik. Nah itu yang perlu kita kendalikan. Ataupun juga misalnya pasokannya terlalu banyak, kita harus juga menjaga bagaimana harga tetap stabil dan terkendali. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah kelancaran distribusi. Tapi saya pikir untuk Majalengka nggak ada masalah dengan logistik, transportasi, distribusi. Saya rasa dari desa, dari sumber-sumber pertanian, dari sentra-sentra produksi, nggak ada masalah untuk diantar ke kota, ke daerah-daerah konsumen, sehingga mungkin tidak ada masalah. Karena ada beberapa daerah, khususnya saudara-saudara kita di Indonesia Timur, mungkin infrastruktur terbatas, harus melewati sungai, ada jembatan putus, jalan rusak, sehingga juga berpengaruh terhadap harga. Ya mungkin harga karena melewati rintangan yang panjang, jalan harus memutar sehingga harga lebih mahal. Itu juga harus dijaga mengenai kelancaran distribusi. Yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Bagaimana bisa memberikan ekspektasi kepada masyarakat, ketenangan dan juga informasi yang yang bisa menenangkan masyarakat. Itu juga menjadi salah satu upaya dalam rangka strategi pengendalian inflasi. Jadi strategi pengendalian inflasi ini sama Bapak Ibu sekalian, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, strateginya sama, hanya menggunakan 4K. Pertama adalah keterjangkauan harga, yang kedua adalah ketersediaan pasokan, yang ketiga adalah kelancaran distribusi, dan keempat adalah komunikasi yang efektif. Nah program-programnya apa? Yang pertama mengenai keterjangkauan harga. Jadi bagaimana masyarakat bisa memperoleh barang-barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. Salah satu programnya dalam TPID yaitu adalah dengan menyelenggarakan OPM, operasi pasar murah, atau secara nasional juga mungkin Bapak Ibu mengenai namanya GPM, gerakan pangan murah, atau mungkin ada expo atau ada bazar-bazar barang-barang kebutuhan murah. Nah ini adalah dalam rangka untuk menjaga keterjangkauan harga. Jadi walaupun di pasar mungkin harga gula, sekarang gula berapa? Normalnya kan 12,5. Masyarakat bisa membeli harga dengan harga normal 12,5, meskipun mungkin di pasar harga ada yang 15.000, ada yang 18.000 seterusnya. Jadi juga dibikin juga dengan harga mungkin harga beras mungkin di antara 10.000, 11.000 itu bisa dijual kepada masyarakat di operasi-operasi pasar maupun juga yang bantuan-bantuan pangan dan bantuan non tunai lainnya. Itu salah satu program dalam rangka untuk bagaimana menjaga keterjangkauan harga. Yang kedua, program yang terkait dengan ketersediaan pasokan. Nah ini sangat penting bagi Bapak sekalian, bagaimana menjaga ketersediaan pasokan. Biasanya ketersediaan pasokan kalau tidak bisa dipenuhi oleh di daerah tersebut, itu mungkin bisa juga dipenuhi dari daerah lain. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya yang disebut dengan perdagangan antar daerah atau kerjasama antar daerah. Karena daerah-daerah suatu kebutuhan pokok, misalnya cabai, mungkin kebutuhan di Majalengka terbatas. Sentra produksi sawah-sawah, areal cabai mungkin terbatas, dan stoknya dan juga ketersediaan untuk cabai di wilayah Majalengka terbatas. Sehingga kita cari daerah-daerah yang memang punya areal pertanian cabai yang luas dan surplus dari sisi produksinya. Mungkin bisa ke Kuningan atau bahkan juga bisa nyebrang ke luar provinsi ya, di Jawa Tengah. Begitu juga dengan bawang merah mungkin juga kalau mungkin di daerah Majalengka terbatas, sementara kebutuhan yang meningkat, kita bisa menjalin kerjasama dengan daerah lain, misalnya dengan Brebes, dengan Tegal, atau dengan negara dalam rangka untuk bagaimana menjaga ketersediaan pasokan sehingga tadi permintaan dan penawaran kebutuhan dengan ketersediaan harusnya seimbang sehingga bisa menjaga stabilitas harga. Jadi sebetulnya inflasi itu secara sederhana sih gampang ya Pak Moderator. Bagaimana permintaan bisa dicukupi gitu ya. Jangan sampai ada mintanya 10, barangnya cuma ada 5, itu pasti harga naik.
Bagaimana kalau permintaan 10 ya bagaimana produktivitasnya meningkat. Kalau nggak mampu memproduksi sendiri bisa kerjasama dengan daerah lain, dengan daerah-daerah center. Karena memang di Jawa khususnya ada daerah yang satu untuk komoditas surplus, tapi untuk komoditas yang lain defisit. Jadi ada daerah mungkin kelebihan beras, Indramayu itu ya, itu kelebihan beras. Satu tahunnya dia memproduksi sekitar 1,3 juta ton, bayangin. Padahal kebutuhan masyarakat Indramayu aja cuman 40.000 ton katanya sebulan, setahun 400.000 ton hanya setahun. Jadi sangat surplus. Nah ini bagaimana dikerjasamakan dengan daerah-daerah yang memang dari sisi produksinya defisit, sehingga ini perlu dilakukan penjajakan untuk kerjasama antara daerah yang defisit, kekurangan dengan daerah yang berkelebihan dan seterusnya. Begitu juga dengan komoditas lain. Nah ini dari tim TPID nanti akan bertugas kebutuhan di Majalengka apa nih yang kurang nih. Kita punya neraca pangan untuk melihat kebutuhan dan juga ketersediaan. Kita lihat kalau ada defisit berarti harus mencari sumber dari produksi dari tempat lain. Kalau misal defisit mungkin kita bisa juga membantu daerah lain yang mungkin kekurangan sehingga terjalin hubungan dagang sehingga pasokannya bisa terjaga dan mudah-mudahan bisa mengendalikan harga dan harganya tidak menekan inflasi. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin tadi ditanya perannya apa sih kepada ketua kepala KUU, kemudian Pak RT RW dan juga Bapak Ibu sekalian, perannya apa dalam rangka untuk bagaimana sama-sama kita mengendalikan inflasi. Oke lah, inflasi itu kan urusannya pemerintah katanya. Masalah kerjasama segala macam urusannya Pemda, urusan kepala daerah. Namun kita sebagai masyarakat umum, sebagai masyarakat di desa, di RT RW apa yang bisa dilakukan? Dari empat strategi tadi sebetulnya yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang di K2 yaitu ketersediaan pasokan. Kalau pada bulan Januari Februari kemarin Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa kebutuhan masyarakat untuk komoditas cabai itu sangat tinggi, sehingga ketersediaan pasokannya sangat terbatas. Ditambah lagi kemarin ada kasus-kasus gagal panen karena masalah cuaca atau mungkin juga masalah lain, sehingga panennya banyak yang gagal Pak, sehingga pasokannya terbatas. Sehingga cabai itu menjadi salah satu komoditas yang menyumbangkan inflasi paling besar. Oleh karena itu kami dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP, kami mencoba untuk membuat program yang juga ini juga mungkin bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian, yang kita sebut dengan urban farming. Bagaimana masyarakat bisa bercocok tanam atau membudidayakan bahan-bahan kebutuhannya sehari-hari di pekarangan dan halaman rumahnya masing-masing. Di area terbatas saja, nggak perlu harus luas. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan di rumah masing-masing. Kan ibu-ibu, bapak-bapaknya kan sering minta buatin sambal ya Pak ya, Bu ya. Nah daripada kita harus beli ke pasar yang harganya mahal, mending kenapa nggak nanam sendiri di rumah, kemudian kita metik sendiri dan kita nyambel dan tanpa harus beli di pasar. Sehingga ini mengurangi permintaan. Sehingga harga mudah-mudahan karena permintaan nggak bergejolak sehingga harganya tidak naik dan tidak tetap terkendali. Jadi mungkin kami di Bank Indonesia juga punya program membagi-bagikan bibit cabai. Kami juga lakukan dengan Pak Haji Jeffrey di beberapa tempat di Kabupaten Majalengka ini dan juga di seluruh kabupaten kota di Ciayu Menjakuning kami memberikan bantuan bibit cabai kepada ibu-ibu KWT, ibu-ibu atau mungkin dari BUMDes juga kami lakukan beberapa bantuan. Ibu-ibu PKK dan juga ibu-ibu komunitas-komunitas kami bagikan untuk ibu-ibu untuk menggiatkan kembali menanam komunitas-komunitas di halaman rumah masing-masing. Kemarin kalau nggak salah ada yang nama Toba apa kemarin Pak? Kemarin kami juga di daerah Majalengka juga ini ada program menanam tanaman di pekarangan masing-masing. Itu juga saya rasa sangat bagus dan kita dukung Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian di para kepala KUU dan juga Pak RT RW juga bisa menggalakkan kepada warganya untuk sekarang mencoba untuk bercocok tanam kebutuhan sehari-harinya di pekarangan rumah masing-masing. Ada yang menggunakan metode hidroponik, ada yang dengan tipe hibrida segala macam yang cukup di halaman rumah yang terbatas, nggak perlu harus dengan areal yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa Bapak Ibu sekalian berperanan dalam pengendalian inflasi di K yang keempat, mengkomunikasikan secara efektif kepada masyarakat. Apa komunikasinya? Inflasi itu lebih banyak kepada ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Ekspektasi itu pemikiran ke depan.
Artinya gini, kalau bisa kita ciptakan ekspektasi positif, insya Allah mudah-mudahan kita akan menuju ke sana. Misalnya contohnya, Bapak Ibu warga masyarakat, harga beras tidak akan naik karena pemerintah menjamin ketersediaannya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir barang atau beras akan tersedia banyak di pasar dan nggak akan kehilangan dan nggak akan kekurangan. Itu ekspektasi. Artinya apa? Masyarakat kalau dikomunikasikan, diinformasikan oleh pemerintah bahwa beras misalnya tersedia banyak, cukup, masyarakat tidak akan tergerak untuk berbelanja secara berlebih-lebihan. Apalagi beli banyak untuk menimbun untuk kepentingan keuntungan pribadi. Nah itu juga tidak kita harapkan. Oleh karena itu salah satu upaya dan langkah-langkah yang mungkin dilakukan Bapak Ibu sekalian kepada para warga yang masing-masing mengkomunikasikan dan juga mensosialisasikan bahwa satu, dalam rangka untuk pengendalian inflasi, mohon Bapak-Bapak masyarakat tidak berbelanja secara berlebih-lebihan. Biasanya menjelang Lebaran tuh Pak ya, menjelang Lebaran atau hari itu biasanya ngeborong gitu, mentang-mentang dapat THR yang biasanya beli beras 25 kilo sebulan ini bisa sampai 50 kilo, bahkan beri beberapa karung gitu ya, ngeborong, takut katanya berasnya hilang atau habis atau harganya naik. Nah ini itu baru satu, coba bayangkan Bapak-Ibu sekalian kalau 10 orang, 100 orang, 1000 orang gitu, 10.000 orang punya pikiran mereka beli berlebihan di atas kebutuhannya, itu akan meningkatkan permintaan. Kembali tadi ke teori permintaan penawaran, permintaan yang meningkat, ketersediaan atau penawarannya terbatas atau mungkin tetap, itu yang menjadi penyebab menekan inflasi. Jadi Bapak Ibu tahu sekarang udah paham mengerti kenapa harga itu naik, itu tadi tidak jauh dari masalah teori permintaan dan penawaran. Nah bagaimana mengendalikannya, bagaimana menjaga antara ketersediaan dengan kebutuhan, antara permintaan dengan penawaran. Itu aja sebetulnya inti secara dasarnya, walaupun nanti dalam prakteknya memang agak sedikit kompleks, tapi sederhananya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana kita untuk menggerakkan masyarakat untuk secara mandiri memproduksi sendiri kebutuhannya sehingga mengurangi permintaan di pasar. Yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan, menghimbau. Mungkin di sini juga ada tokoh-tokoh agama dalam setiap ceramah atau tausiah juga diselipkan informasi bahwa Bapak Ibu belanja nggak usah berlebihan, cukup sesuai dengan kebutuhan. Uangnya kalau berlebih ya ditabung aja untuk keperluan yang akan datang, tidak perlu untuk beli belanja yang terlalu berlebihan dan apalagi menimbun untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian dalam berbelanja, kami juga sebagaimana program pemerintah menghimbau kiranya belanjalah produk-produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia. Jadi beli-beli barang-barang yang ada di UMKM, barang-barang ketimbang beli barang-barang yang impor Pak, barang-barang yang mahal-mahal itu sebetulnya nggak membantu perekonomian kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa inflasi ini penting bagi semua aspek masyarakat dalam rangka untuk bagaimana kita dapat mengendalikan harga antara ketersediaan barang dan juga permintaan, dan juga semudah-mudahan harga juga bisa terjaga. Insya Allah mudah-mudahan dengan inflasi terjaga, nilai tukar rupiah kita juga terjaga, tidak berkurang. Kan tadi disebutkan bahwa inflasi dapat mengurangi nilai uang kita. Kalau inflasinya rendah, nilai uang kita juga semakin tinggi. Dan tentunya dengan nilai rupiah yang semakin baik, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya ke sana. Jadi memang penting bahwa inflasi larinya adalah juga nanti akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Mudah-mudahan secara umum gitu, Bapak Ibu, sedikit singkat, mohon maaf agak teoritis lah, kata mahasiswa agak teoritis, tapi mudah-mudahan saya tadi maksimal mungkin dengan bahasa yang mungkin mudah-mudahan dipahami, dimengerti, bahwa bagaimana apa itu inflasi, bagaimana mekanismenya, kemudian apa akibatnya, dampaknya seperti apa, dan akhir tadi langkah-langkah apa yang bisa secara real Bapak Ibu lakukan di daerah atau tempatnya, di RT RW, di KUU-nya masing-masing. Ada beberapa langkah yang menjadikan peranan dan juga kontribusi kita dalam pengendalian inflasi yang mudah-mudahan ini juga dapat membantu perekonomian kita semakin membaik, yang tentunya juga akan berakhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin demikian Pak, mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo di sesi berikutnya, dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon tepuk tangan untuk Pak Hestu. Saya kira luar biasa Pak, dengan dengan kemasan yang sederhana, mudah disimak saya kira oleh Bapak Ibu sekalian, dan to the point dari apa yang disampaikan oleh beliau. Artinya bahwa setelah beliau menyampaikan paparannya, kita menjadi paham betapa berartinya kehadiran kita saat ini. Itu yang luar biasa, sehingga sudah paham, oh ini connect-nya di sini gitu loh.
Bahwa tadi ada poin minimal, poin 2 dan poin 4. Satu, bahwa kegiatan ini salah satu bentuk diseminasi, mengkomunikasikan tentang diantaranya strategi penanggulangan inflasi. Lalu tadi tentang bagaimana peran Bapak Ibu dalam rangka ketersediaan pasokan misalnya dan sebagainya. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, ini prestasi besar buat kita bahwa konon katanya pemerintah kita telah berhasil melakukan recovery, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dan konon katanya 10 tahun ke depan Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi kelima di dunia. Mudah-mudahan amin. Ini recovery-nya hebat gitu ya. Lalu selanjutnya prestasi yang kedua, mudah-mudahan kata Pak Kepala, Majalengka, Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 akan menjadi salah satu kota yang akan dijadikan parameter tolok ukur penilaian inflasi daerah setelah kota Cirebon. Tepuk tangan dong. Mengapa? Salah satu diantaranya bahwa ternyata Kabupaten Majalengka itu mengalami lonjakan yang luar biasa. Di antaranya kan sekarang dengan relokasi industri diantaranya ya di Majalengka makin banyak. Ini juga menyumbang angka-angka yang positif buat kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian ternyata bahwa dalam penilaian inflasi itu ada 11 sektor yang kemudian dikelompokkan ke dalam 3 sektor besar. Di antaranya adalah bahan pangan, kemudian barang dan jasa, lalu barang lainnya. Sementara bahan pangan itu memberikan kontribusi kurang lebih 60% ya. Makanya pantas itu kita yang paling terdampak terjadinya inflasi. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, strateginya tadi disampaikan oleh beliau dengan sangat lugas, ada 4 strategi penanggulangan inflasi. Yang pertama keterjangkauan harga. Nah tadi kata kuncinya agar permintaan dan penawaran itu seimbang supaya harga bisa stabil. Lalu yang kedua ketersediaan pasokan. Lalu yang ketiga kelancaran distribusi. Dan yang keempat komunikasi yang efektif. Itu salah satu diantaranya kita hadir pada saat ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada solusi yang menarik dikaitkan dengan keseharian kita secara empirik. Bahwa ada teknologi yang sekarang berkembang itu yang disebut dengan urban farming. Kayak sebut sajalah pertanian modern gitu ya. Contoh saja sebetulnya dulu saya yakin Bapak-bapak kita semua sudah sangat tahu. Pemerintah sudah lama dulu menggaungkan tentang budaya membuat apotek hidup, warung hidup. Itu sebetulnya solusi alternatif. Bagaimana supaya inflasi itu bisa dikendalikan. Kalau kita semua memanfaatkan potensi tanah yang ada di pekarangan kita dengan membuat apotek hidup atau warung hidup. Baik salah satu teknologi yang digunakannya adalah teknologi hidroponik. Bisa dengan ember bekas, bisa dengan paralon dan lain-lain. Dan saya kira tutorialnya banyak di YouTube lah untuk bagaimana misalnya menanam buah-buahan atau menanam sayur-sayuran dalam bentuk teknologi hidroponik. Saya tepuk tangan untuk 2 narasumber yang luar biasa kita. Pak mohon izin saya mau cek harga, cek jam nih. Ini 11.53, ayat 7 menit deh. Mau makan apa mau diskusi cik? Saya mau jawab sing jujur ya. Ada yang mau nanya enggak nih? Kita masih punya waktu. Ini 11.53, ada 7 menit kalau sampai jam 12. Saya mah tergantung gaduh lalakon. Badai sampai jam berapa kita? Pokoknya masih ada 7 menit dulu nih. Ini tawaran pertama. Sahan badai dangros, mangga. Oh Bapak, singkat padat tepat ya. Sebutkan nama, wawedalan gak usah, nama aja dan tujuannya pertanyaan apa. Singkat padat tepat. Mangga, tolong ada petugas yang memberikan mikrofon. Mungkin nanti ada reward apa enggak ya? Minimal ada punishment buat Bapak. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Nama saya Galih Maulana dari Lapang Sari, Desa Liang Julang, Kecamatan Kadipaten. Pertanyaan saya kepada Bapak Haji Dr. Jepri Romdoni dan kepada Bapak Hestu juga.
tadi saya perhatikan baik dari fungsi Komisi 11 juga dari terkait tim TPID, Pak ya. Itu ada kebijakan atau ada terkait distribusi. Ya, ada kebijakan dan pengawasan terkait distribusi untuk ketersediaan pangan, stabilitas pangan, pasokan pangan. Pertanyaan saya, kalau tadi disinggung itu terkait distribusi, terkait kelancaran berupa infrastruktur. Nah, apakah ada juga kebijakan terkait tentang rantai distribusi tersebut? Ya, karena kan mungkin di antara masalah terkait ketersediaan pangan ini atau mahalnya harga pangan itu adanya rantai distribusi yang panjang. Ya. Nah, kan dengan zaman sekarang sudah era digital, apakah mungkin men-tracking itu dari mulai produsen sampai ke konsumen itu bisa di-tracking dan jalurnya itu cepat tanpa ada perpanjangan rantai distribusi begitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau 3 orang penanya? Pak, tampung dulu aja ya. Penanya kedua, mangga Bapak di tengah, hiji nama hoyong nama ibu-ibu lah. Biar dari Kartini, Kartono aya gitu teh. Mangga Bapak. Biasa jenengan sama pertanyaan singkat, mangga. Nama saya Syukur Kurniadi dari Doar Selatan. Tadi Bapak menerangkan bahwa 70% dari inflasi itu dipengaruhi oleh produk yang tidak stabil. Ya contohnya dari hortikultura gitu kan, kayak cabai kayak itu. Terus masyarakat yang terdampak daripada inflasi juga masyarakat rendah. Nah, komunikasi apa yang harus dilakukan oleh aparat desa pada saat-saat terjadi lonjakan-lonjakan harga itu terhadap masyarakat bawah, Pak? Itu pertanyaan saya. Makasih. Terima kasih Pak. Mangga. Satu lagi mungkin dari ibu-ibu. Sok cononing emansipasi. Mana ibu-ibu? Hoyong ningali ieu na pamenteuna. Aya ibu-ibu atau rek dikalolor bae ibu-ibu sok ganti. Oke, kalau nggak ada dari ibu-ibu, dari laki-laki. Satu lagi. Pade atau cakap 2. Oke, saya kira mungkin sementara cukup 2. Ini pertanyaannya luar biasa, jujur Pak, luar biasa, bagus, berbobot semua. Untuk itu kami silakan secara bergiliran Pak, ulah sasarangan kena kagok. Jadi mangga pada Pak Dr. Haji Jepri heula teras Pak Kepala. Mangga Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tadi yang saya tangkap ini kaitan dengan yang namanya kelancaran distribusi ya. Di mana ini memang ketika kita memperhitungkan APBN dan lain-lain itu segala sesuatu itu memang diperhitungkan termasuk kepada kebijakan di daerah. Jadi ketika membahas dengan Kementerian Keuangan itu memang ada satu Direktorat Jenderal yang suka ada kaitannya dengan daerah itu dengan nama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi yang namanya transfer ke daerah dan lain-lain terkait dengan baik itu alokasi umum ataupun khusus itu memang ada di sana. Nah, termasuk dalam hal ini biasanya ini kalau dari sisi keuangannya ya. Kemudian dari pemerintahan pusatnya ini sendiri ya memang itu namanya mewajibkan ada namanya TPID tadi, tim pengendali inflasi daerah, di mana di sini kami di Komisi 11 ini memang selalu berkonsultasi juga dengan para mitra, salah satunya ya pernah juga kita rembukan antara Menteri Keuangan kemudian juga Bank Indonesia ya, itu biasanya dirembukan terlebih dahulu. Nah baru kemudian
Setelah itu dibawa ke badan anggaran, biasanya di situ ada juga memang mitra lintas komisi. Jadi ada yang kaitan dengan infrastruktur, biasanya itu ada juga ketika pengajuan. Cuma ketika yang terjadi inflasi pangan ini memang semuanya terfokus di sana. Jadi ya semuanya diarahkan bagaimana ya inflasi pangan ini bisa terkendali. Jadi memang perannya tidak hanya di BI barangkali ya, jadi ada penunjang lainnya sisi infrastrukturnya juga. Nah, termasuk dalam hal ini memang tak disebutkan kalau rantai pasok ini, kalau supply chain ini semakin banyak, itu pasti memang semakin naik harganya ya. Jadi tidak mungkin singgah di satu tempat tetapi tidak meninggalkan jejak gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini memang ada juga ya kebijakan biasanya ya berupa yang tadi mungkin disebutkan seperti yang namanya operasi pasar tadi. Jadi ada yang pernah dilakukan BI di sini ya. Jadi itu pada intinya dengan adanya operasi pasar tersebut ya mengundang para produsen juga, jadi harga pun di situ ada semacam subsidi ya, sehingga ya setidaknya bisa dijual dengan harga murah sehingga terpotong. Tapi di sini kita juga melihat dampaknya juga ya. Kira-kira ini bagaimana? Kemudian juga ya memang kalau namanya bisnis ini kan biasanya dari hulu ke hilirnya bagaimana ya, kalau boleh dibilangnya semakin banyak memang tidak ada aturan yang melarang itu ya. Cuma kan yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah antisipatif ya. Kayak tadi mungkin terlalu tinggi atau bagaimana sehingga akhirnya dari pemerintah ini bisa ada kebijakan ketika memang sudah terlalu tinggi. Contoh ya yang dilakukan oleh BI tadi ya. Kemudian juga ya ini juga tentu mengacu dan memang sudah dibahas sebelumnya ya ketika pembahasan kerangka ekonomi makro itu. Jadi ada batas-batas ketika sampai di mana actionnya seperti ini ya. Nah jadi ketika belum ya itu belum dilakukan berarti masih terkendali. Tapi ketika memang sudah terlalu tinggi ya maka akan ada satu ya kebijakan yang memang itu sudah disiapkan sehingga ya setidaknya itu diharapkan ya ya ketika menjadi tidak terkendali akhirnya kembali menjadi terkendali. Nah di sini kami di Komisi 11 ini memang mengawasi daripada kinerja tersebut. Jadi ketika memang di pemerintahan ada yang dirasa kurang pas, itu biasanya memang kami menyampaikan di rapat langsung. Misalnya tadi ada kendala mungkin entah oknum atau apapun ya, itu biasanya ya kami bukakan di situ semua. Jadi ketika memang ada permasalahan dan ketika kami bicara biasanya memang itu langsung diperhatikan. Jadi kalau ketika ada oknum yang memang mencoba mengambil keuntungan itu biasanya ada tindakan tersendiri. Sehingga ya setidaknya ketika memang ini terjadi ya si inflasi ini ya setidaknya ya bisa ditekan. Ya mungkin dari saya barangkali itu. Terima kasih. Baik, saya menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Jeffrey. Pak, tadi menarik sekali pertanyaan nomor 1. Saya salut dan juga apresiasi. Karena tadi berarti Bapak mendengarkan dengan seksama Pak penjelasan. Matur nuwun Pak, menyimak sekali dan benar Pak bahwa yang disebut dengan kelancaran distribusi tidak hanya terkait dengan masalah infrastruktur. Tidak hanya mengenai transportasi dari satu daerah produksi ke pasar atau dari satu daerah produsen ke konsumen. Namun juga termasuk kelancaran distribusi dalam rantai distribusinya Pak, rantai pasokannya. Dan ini perlu juga dijaga bagaimana mulai dari produsen sampai dengan konsumen akhir dari masyarakat itu jangan terjadi suatu rantai distribusi terlalu panjang. Karena apa? Karena akan ada pembentukan harga di setiap rantai itu pasti ada harga. Mulai dari pabrik kemudian ke distributor 1 ke distributor 2, ke distributor 2 ke agen 2, ke agen 1 dan seterusnya sampai dengan nanti ke retailer, sampai nanti ke masyarakat. Kalau terlalu panjang rantai distribusinya, masing-masing kan pasti akan mengambil margin Pak. Mau 1%, 2% atau berapapun, tapi paling enggak nanti mulai dari produsennya murah, tapi nanti akhirnya di harga akhir di masyarakat, di retailnya akan harga tinggi. Ini juga berpengaruh terhadap tekanan terhadap buat inflasi. Oleh karena itu kita ada namanya TPID Pak, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Inilah yang mempunyai peran bagaimana menjaga distribusi ini
rantai distribusi ini berjalan dengan efektif dan efisien. Efisien jangan terlalu panjang Pak. Kadang rantainya itu memang diciptakan oleh para pedagang dalam rangka untuk mengambil keuntungan pribadi. Sebagai contoh aja Pak, saya kasih pengalaman pada saat mungkin tahun lalu Pak ya, ada kenaikan harga minyak goreng. Kan minyak goreng sempat hilang Pak. Kami dari tim TPD sudah melakukan sidak ke lapangan, ke distributor-distributor minyak goreng yang ada di Cirebon. Ternyata sebetulnya pasokannya banyak Pak, di gudangnya penuh Pak minyak goreng. Tapi kok kenapa harga di pasar, harga di masyarakat tinggi? Kalau nggak salah HET pada itu kalau nggak salah sekitar 14.100. Tapi di pasar ataupun di masyarakat bisa sampai harganya 24.000. Kan ada 18 sampai 24.000. Itu 1 liter Pak. Itu kenapa ternyata setelah kita selidiki, mereka memperpanjang selalu distribusi. Jadi misalnya Pak namanya pedagang Pak ya, saya dari pabrik dikasih harga 11.000. Saya dapat PO-nya kan Pak, saya nggak langsung jual Pak, saya kasih lagi ke saudara saya, jadi distributor 1, harganya udah jadi 12.000. Nanti lagi ke saudara yang lain, jadi harganya 13.000. Nanti ke temannya yang lain, distributor naik lagi 15.000. Kemudian dipindahin lagi ke agen yang lain, naik lagi harga sekian. Sampai dengan nanti akhirnya pada saat sampai di tangan masyarakat, di antara konsumen, harganya sudah sampai 24.000. Nah ini harus dipangkas Pak. Harus dibuat suatu saluran distribusi yang efisien Pak. Jadi dengan momen-momen di mana misalnya terjadi kelangkaan suatu bahan pangan atau komoditas tertentu, ini harus kita pantau. Ini TPID Pak. Makanya ada namanya Satgas Pangan Pak. Kita juga menyertakan juga dari Polri juga untuk bisa menindak orang-orang yang memanfaatkan kondisi tertentu untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi. Nah ini juga menjadi salah satu tugas dari tim TPID Pak. Jadi bagaimana memangkas rantai distribusi terlalu panjang sehingga harga tidak efisien dan harga menjadi mahal sehingga tangan konsumen. Nah ini juga menjadi salah satu tugas dan itu merupakan salah satu program dalam menjaga bagaimana strategi ketiga yaitu kelancaran distribusi. Benar sekali Pak. Salah satunya bahwa yang terkait dengan distribusi tidak hanya terkait dengan masalah transportasi, logistik, infrastruktur, tapi juga bagaimana rantai distribusi itu tidak terlalu panjang sehingga ekonomi efisien dan harga juga tidak mahal sehingga tidak bisa tidak menekan inflasi di suatu daerah tersebut. Benar Pak. Jadi distribusi memang kelancaran distribusi salah satunya bagaimana menjaga bahwa rantainya jangan terlalu panjang sehingga tidak efisien. Yang kedua dari Pak Sukarnawi Pak, bagaimana komunikasi kalau ada kelonjakan harga. Seperti tadi Pak, komunikasi memang sangat penting. Yang satu adalah memberikan kepercayaan dan keyakinan serta ketenangan pada masyarakat. Biasanya masyarakat akan panik Pak, panik buying namanya, belanjanya kalap gitu ya, banyak karena memang ada informasi kayak kemarin minyak goreng habis di pasar gitu ya. Di rak-rak di minimarket habis. Oh itu orang kalau ada toko yang jual minyak Pak langsung diborong Pak. Bahkan kalau nggak salah di pinggir jalan yang selama ini orang di bawah pohon itu pinggir jalan jualan minyak Pak. Karena apa? Orang nyari kemana-mana sehingga ada barang langsung dibeli dan nah ini adalah merasa ekspektasi. Komunikasinya karena masyarakat diberikan informasi yang nggak jelas bahwa minyak goreng habis, minyak goreng tidak tersedia di pasar dan segala macam sehingga akan menimbulkan kerawanan kepada masyarakat. Nah, komunikasi yang tadi Pak, mungkin Bapak-bapak selaku kepala KUU, kepala RT atau kepala RW dan juga mungkin tokoh masyarakat bisa memberikan komunikasi kepada masyarakat bahwa kalau pemerintah menjanjikan masyarakat menjamin bahwa ketersediaan barang-barang pokok semua aman, semuanya cukup sehingga masyarakat tidak perlu harus panik Pak, tidak harus berlebihan sehingga tidak harus belanja berlebihan, harus belanja secara bijak Pak. Karena ini juga mampu untuk bagaimana mengurangi permintaan secara kumulatif Pak. Kalau satu orang punya niat untuk belanja borong, 10, 100, 1000 orang berapa puluh ribu perkalian akan peningkatan permintaan sehingga juga dapat meningkatkan harga Pak. Karena permintaan meningkat sementara stoknya ketersediaannya terbatas atau mungkin hanya tetap. Oleh karena itu Pak, komunikasi tadi satu, bagaimana menjaga keyakinan dan ketenangan masyarakat, ekspektasinya positif. Kemudian tadi, bagaimana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mampu dilakukan Pak secara kemandirian. Tadi ada program seperti mungkin menanam warung apa tadi Pak? Warung hidup, apotek hidup buat obat-obatan ya Pak ya. Mungkin warung hidup ya untuk kebutuhan kayak cabai, tomat, bawang. Kalau memang bisa dibudidayakan sendiri di halaman rumah masing-masing, saya rasa suatu hal yang baik Pak dalam rangka untuk mengurangi tekanan terhadap permintaan sehingga mudah-mudahan harga tidak akan naik. Nah kalaupun harga akan naik Pak, secara formal Pak, di kabupaten, kota itu ada namanya OPD namanya DKP 3 Pak.
ada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan. Ini biasanya yang menyelenggarakan kegiatan operasi pasar murah, Pak. Dan ini program nasional dan itu juga dapat anggaran dari pusat adalah penyelenggaraan GPM, Pak, Gerakan Pangan Murah. Jika ada satu komoditas di suatu daerah terjadi peningkatan harga karena mungkin ketersediaan pasokan berkurang dan juga ada kenaikan harga, biasanya DKP 3 ini, Pak, akan masuk untuk menyelenggarakan operasi pasar murah. Oleh karena itu pemerintah menghimbau kepada pemerintah daerah untuk juga menggunakan dana APBD. Mungkin Pak Moderator juga dengar, Pak, ya. Mendagri sudah menginstruksikan kepada kepala daerah untuk menggunakan anggaran APBD dalam rangka untuk pengendalian inflasi. Salah satunya adalah untuk menyelenggarakan OPM, untuk memberikan subsidi OPM kepada masyarakat untuk itu tadi, keterjangkauan harganya bisa tercapai sehingga mudah-mudahan masyarakat yang membutuhkan bahan-bahan kebutuhan pokok bisa membelinya dengan harga yang terjangkau, Pak. Jadi kalau misalnya harga beras udah 15.000, 16.000, OPM masuk, bazar masuk dengan harga HET yaitu sekitar 10 sampai 11.000. Saya rasa ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya untuk kebutuhan komoditas tertentu seperti misalnya beras dan cabai, bawang dan juga komoditas telur dan juga komoditas lain yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi itu, Pak, ada himbauan, ada juga langkah-langkah program dan tentunya juga adanya peningkatan produktivitas, Pak. Ini juga kami di Bank Indonesia juga mempunyai program peningkatan produksi dan juga produktivitas. Dan tentunya kita pada saat ini eranya kan era pengembangan teknologi, Pak. Sehingga kami di Bank Indonesia juga punya program pengembangan hasil pembudidayaan hasil pertanian menggunakan satu teknologi digital yang kita sebut dengan e-farming. Bapak Ibu pernah dengar e-farming, yaitu membudidayakan pertanian dengan teknologi digital. Kemudian juga pengembangan budidaya dengan menggunakan pupuk organik, Pak. Sekarang kita juga Bank Indonesia punya program mengembangkan bagaimana budidaya dengan berbasiskan pupuk organik, Pak. Jadi satu mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia, di mana juga harganya semakin tinggi dan juga semakin langka. Salah satu solusinya adalah bagaimana untuk mengembalikan para petani untuk kembali beralih kepada penggunaan pupuk-pupuk yang organik. Ini juga salah satu program kami di Bank Indonesia, Pak, di samping tadi menggunakan teknologi digital dalam rangka untuk peningkatan produktivitas dan juga produksi hasil pertanian. Banyak program, Pak, itu di OPM, kemudian peningkatan produktivitas pertanian, menjaga efisiensi dari rantai distribusi, sampai tadi, Pak, komunikasi, bagaimana kita memberikan himbauan kepada masyarakat, berbelanja secara bijak, tidak terlalu berlebihan, belanja produk dalam negeri, kemudian juga berhemat, Pak, untuk kondisi seperti sekarang ini karena memang dalam kondisi masih dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, kita butuh untuk masyarakat tidak untuk menambah untuk berbelanja secara berlebih-lebihan sehingga meningkatkan permintaan meningkat, ketersediaannya terbatas, harga akan naik, akan meningkatkan inflasi naik, nilai tukar rupiahnya akan jadi turun, masyarakat akan makin tidak sejahtera ke depan. Mungkin itu, Pak, jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab dan mohon maaf kalau mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk jawaban dari para narasumber. Luar biasa sekali. Dari pertanyaan 1 dan 2 ini luar biasa sekali. Sebetulnya jika kita merunut kepada materi awal, ada kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Jepri tentang kartel tadi. Bahwa bisa jadi ini ada intervensi sindikat perdagangan, Pak. Barangnya banyak ditimbun sehingga terjadi kelangkaan padahal ada pengaturan gitu kira-kira. Dan ini salah satu yang menjadi pekerjaan rumah dari Komisi 11 dan BI ya, salah satu diantaranya bagaimana ini praktek kartel itu menjadi hilang, setidaknya diminimalisir. Bapak Ibu, alhamdulillah dialog kita luar biasa. Saya yakin mudah-mudahan dua penanya ini adalah mewakili kita semua. Karena pada dasarnya demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari tholabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, adalah mudah-mudahan memberikan pencerahan dan pencerdasan buat kita semua, khususnya terkait dengan bagaimana strategi penanggulangan inflasi dalam konteks ruang lingkup kita semua di Desa Liang Julang. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian ya, mohon izin Pak narasumber, cukup ya? Halo Bapak-Bapak, cukup ya? Asatos lapar. Saya kira cukup. Mari kita tutup diskusi ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sekali lagi dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Fadila Putri Nurdianti mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata maupun perilaku terhadap Bapak Ibu sekalian yang tidak berkenan. Setelah ini jangan dulu bubar karena akan ada sesi foto bersama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.